Gawat, ini sekarang jam berapa ya? Aku harus kerja lagi. Masih sempet gak ya? Oh, aman-aman. Oke, pesanan hari ini itu aku coba cross check dulu. Odan sama Nether. Oke. Fire Rest 2, Water Breeding 1. Dan ya. Oke, aman sih. Dan ya, aku harus nge-cross check semuanya sih. Di sini anak muda, oke. Kurang 2 aku ternyata. Iya, aku kurang 2. Oke, anak muda udah aman, tinggal Bapak Rahmat ini ya, petani ya, dia butuh speed ya. Oke, botol, blaze rod, redstone, dan sugar. Oke, bahannya aman, aku tinggal lanjut lagi. Botol, blaze rod, dan ya, sugar, biar jadi swiftness. Dan oke, saatnya aku kayaknya sembari masak aku harus cross check dulu deh. Oke, di sini ini belum diambil 3 hari, ya ampun. Dan ya, oke ini pesanan yang udah selesai deh, aku lupa ganti namanya. Bentar, siapa lagi ya? Ini buat minggu nanti, katanya bakal diambil pas minggu. Oke, ini harusnya tinggal bahan terakhir dan ya aku agak sedikit lapar sih. Oke, sudah jadi 3 di sini si Bapak Rahmat. Tinggal si anak muda ya. Aman-aman. Oke, ini chestnya udah aku ganti namanya. Dan ya, lelahnya bekerja pastinya aku butuh tenaga lagi. Dan ya, ada roti. Loh, baked potato apa ini? Tumben. Oh, ini pasti catatannya si Rika sih. Dia pengantar barang di sini dan juga dia juga ngurusin kebutuhan makanku sih. BTW itu sisaan makan aja. Nah, oke, kalau aku pegang masih cukup anget sih. Biasanya aku makan roti keras. Kita coba deh. Ini enak banget, asli. Ya ampun. Paduan tekstur yang lembut terus juga cuaca dingin begini. Ya ampun, biasanya aku cuma makan roti keras. Tapi kali ini serius, ini enak banget. Kalau aku bisa makan setiap hari aku bakal. Dan ya aku dengar-dengar Pak Rahmat itu dia kan seorang petani yang udah cukup berumur dan dia memaksakan metabolisme tubuhnya dengan poison. Anak mudanya kemana gitu, andai saja aku... nggak boleh. Aku harus lanjut kerja lagi sih. Ini apa sih yang aku pikirin? Cuacanya itu pasti dingin banget di luar, tapi sesekali aku ingin keluar deh. Dan iya, aku rasa pekerjaanku juga nggak bolehin semudah itu aku keluar. Andai aku profesi lain ataupun seorang petani. Napasku berat. Dingin banget. Pekerjaan aku belum. Lah, aku di mana ini? Ya aku nggak sebodoh itu sih, rasa sakitnya juga udah hilang. Tapi aku di luar sekarang. Kalau ini sebuah kesempatan, maka dari itu aku ingin jadi juragan kentang deh sekarang. Yap, perjuangan pun dimulai dari aku membuat tools, mencari batu, mukulin zombie. Ini zombie ganggu aja, datang dari mana coba ini zombie? Lanjut aku mencari makanan yang cukup banyak. Lalu aku mining beberapa ore di sini. Lalu aku ngebuat furnace untuk memasak ironku. Dan tidak lupa smoker pastinya. Dan aku ngumpulin beberapa daun gugur untuk bahan bakarku. Menyadari bahwa daging itu enak, aku ngumpulin lagi. Lalu aku memutuskan untuk mengambil beberapa kayu. Malam pun perlahan tiba dan aku membuat bed lalu tidur. Pagi pun tiba, aku pun explore untuk mendapatkan cave. Oke, kita greedy aja nggak sih untuk mendapatkan banyak iron? Let's go. Well, aku nggak akan melakukan hal itu lagi dan ya di sini aku mendapatkan banyak beberapa ore. Lalu aku nyicil sedikit untuk mendapatkan iron armor. Lalu aku lanjut mining lagi.
Setelah itu aku masak dan mengkombinasi beberapa toolsku yang sekarat. Di saat aku strip mining, aku ketemu goa di bawah dan aku langsung ke bawah. Mining lagi. Aku putuskan untuk dengan cara yang tercepat strip mining untuk diamond. Di sini kayu aku kurang, jadi aku ke atas dulu. Abis itu aku lanjut lagi ke bawah dan mining untuk diamond. Nemunya malah iron. Toolsku sekarat, tenang aja, tinggal ku gabung. Di hari kelima ini sudah cukup untuk membuatku full diamond armor, tapi aku masih pengen lagi diamondnya. Dan ya aku terus mining dan mining. Dan akhirnya aku pun sudah full diamond. Sebelum aku pergi dari sini, aku perlu ngumpulin 2 stack obsidian lebih. Dan ya, ini akan menjadi proses yang cukup sangat lama. Cukup lumayan ketika aku nyari lava pool, aku bertemu dengan diamond. Dan pada akhirnya 2 stack obsidian pun telah aku dapatkan. Dan sekarang aku ingin membuat rumah dan juga membutuhkan snow powder. Jadi ya, aku ngelepas helm biar kelihatan rambutku. Let's go. Di perjalanan aku bertemu dengan sapi, lalu aku mengambil beberapa pohon jungle dan juga bambu. Bertemu dengan mesa biome, dan akhirnya setelah beberapa ratus blok aku menemukan apa yang aku mau. Well, aku pikir aku akan membuat rumah di sini, lalu aku akan tinggal di sini untuk menjadi juragan kentang. Dan juga aku harus bersih-bersih dulu sebelum melakukan itu. Ternyata aku putuskan rumahnya di sini aja deh, di bawah, karena lebih luas. Maka dari itu saatnya start aku membuat rumah. Dan iya, rumahnya itu akhirnya telah jadi. Mari kita tur sedikit. Pertama, ini adalah tampak samping dari rumahnya. Dan lalu di sini ada tampak depan dari rumahnya. Ketika kita masuk di lantai 1, di sini kalian bisa melihat ada storage room. Dan ya, sebelah sini masih kosong, dan di sini udah aku sortir beberapa item yang aku butuhkan. Lalu di sini ada dapur untukku, dan ya kita naik ke lantai 2. Di sini kita bisa lihat kamarku. Ya, ini pemandangan ke atasnya keren sih. Yap, begitulah. Kurang lebih hanya segini. Di sini aku ubah hal kecil, di cornernya aku kurang aja gitu. Di sini aku membutuhkan sugarcane farm dan aku langsung membuatnya. Di sini aku menemukan rumput kesukaanku, dan ya aku juga mau nyari sugarcane di sini karena aku belum punya. Ini kayak meme itu loh. Nih, kita ngeliat cave lalu ngomong, "We must stay focused, brother. We must stay focused." Setelah ribuan blok, aku niatnya nyari sugarcane tapi malah nemu village, dan ya di sini aku bisa mendapatkan akses kentang yang aku mau sih. Jadi aku nggak akan komplain. Ya, di sini aku kurang lebih bukan dapat kentang aja dari tadi, dan iya, aku kayaknya bandit deh di sini.
Di sini aku putuskan untuk ngurung 2 villager. Siapa tahu aku kembali lagi ke sini suatu saat. Setelah mendapatkan banyak hal, aku ingin pulang, tetapi ada yang menghentikanku, yaitu biome ini. Wow, creaking mob yang tersulit. Let's go. Yap, seharusnya mereka udah nggak bisa bergerak. Dan di sini aku ketemu resin yang cukup banyak dan aku nggak bisa ngambil heartnya. Tapi aku bisa buat heartnya dengan resin-resin ini. Di sini aku bisa mendapatkan cukup banyak item dan iya, dari terlepas sugarcane aku sudah cukup deh rasanya. Aku mau pulang sekarang. Jujur sebenarnya aku lupa sih untuk mengambil sugarcane, tapi let's go. Jujur aku mendapati sebuah outpost di sini, tapi aku masih belum mau berinteraksi. Dan iya, aku mau menjadi juragan kentang, bukan menjadi superpower. Akhirnya rumah nyamanku. Aku pun menanam sugarcane-ku, lalu aku fokus membuat ladang pertamaku. Setelah ladangnya jadi, aku mau membuat XP farm untuk fortune. Fortune untuk kentangku. Let's go. Menyadari bahwa aku membutuhkan observer dan itu butuh quartz, jadi aku harus ke nether dulu untuk mendapatkannya. Setelah dari nether, mari kita buat XP gold farmnya. Di sini sign-nya itu salah, maka dari itu aku harus kebawahin dulu sign-nya. Maka dari itu aku hancurin dulu tadi. Di sini aku panen kentang bentar, lalu aku lanjut lagi untuk membuat sesuatu yang aku inginkan, yaitu XP Gold Farm. Officially ini farmnya udah jadi, tapi bawahnya itu masih jelek banget. Di sini aku jelasin dulu cara penggunaannya. Aku akan klik button ini, lalu kita akan ke atas. Dan ya, piglinnya akan muncul, dan mereka akan jatuh ke bawah sekarang. Sudah. Dan ini masih kurang banget ini farmnya, saatnya aku ubah. Dan ya, aku rasa aku cukup puas untuk sekarang. Mari kita farming level untuk mendapatkan armor yang terbaik. Oke, cukup lumayan, tapi fortune-nya kurang 1.
Lihat yang aku dapat di Stonehoi. Buset ini, ya ampun. Yap, inilah hasil akhirnya. Semuanya cukup lumayan, kecuali sepatunya sih. Tapi ada feather falling. Aku cukup suka sih, nggak apa-apa lah. Dan untuk sword sendiri aku butuh unbreakingnya aja. Yang penting Hoe dan beberapa tools lainnya cukup lumayan lah. Ada efisiensi dan unbreaking. Saatnya aku menghabiskan diriku, sisa waktuku untuk menjadi juragan kentang, karena selama ini hanya untuk diriku sendiri. Maka dari itu aku sudah mempersiapkan segalanya. Let's go. Well, sekarang yang akan aku lakukan adalah pandangan sejauh mataku ini akan aku jadikan sebuah ladang kentangku. Let's go. Ya, menurutku ini sudah cukup luas, tapi masih sedikit kurang. Aku agak coba lagi terus tambahin. Kurasa untuk ladangnya sudah cukup segini aja luasnya. Dan ya, aku akan mencoba nanam kentangnya, dan di waktu yang sama ketika kentangnya sedang bertumbuh, aku ingin ngebuat pagar penjagaan untuk sawah ini. Dan saatnya aku mulai membuat pagar penjagaan untuk sawahku.
Sudah hari ke-81 tapi aku masih belum punya banyak stok kentang. Juragan kentang macam apa aku? Jadi di sisa hari ini aku hanya memfokuskan diriku grinding kentang ini. Akhirnya setelah beberapa lama semuanya pun telah selesai aku tanam. Dan ya akhirnya aku juga bisa ngebuat baked potato kesukaanku. Sisa hari ini aku gunakan untuk panen, tanam, panen. Dan di sini mulailah aku untuk grinding stok super banyak. Bagaimana sisa 9 hari ini aku manfaatkan? Mari kita lihat. Ya, tentunya aku menikmati hasil panenku juga sih, dan ini mantep banget. Di sini aku mempunyai 1 stak lebih poison potato dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedikit double chest potato. Dan ketika di lantai 2 aku sudah membuat meja untuk perayaan ke 100 hari nantinya. Ya, beginilah perjalananku untuk menjadi juragan kentang. Ketika aku tidur, hari pun menjadi hari ke-100. Mari kita evaluasi lagi apa yang telah kita sudah lakukan. Di sini kita telah membuat ladang sejauh mata kita yang sangat-sangat luas. Di sini juga ada rumah yang sangat nyaman untuk ditinggali. Ketika kita masuk, kita disambut oleh storage dan meja. Lalu ada kasur yang sangat nyaman di sini. Dan di bawah sini ada XP farm yang unlimited goldnya, terus juga XP-nya yang bisa kita gunakan. Lalu sebuah nether portal di sini, walaupun aku belum ke fortress ataupun kemanapun. Tapi dari semua itu aku sangat bersyukur di sini. Dari jendela rumahku aku bisa melihat ladangku yang sangat luas.
Sayang sekali aku cukup bersyukur dengan pekerjaanku sebelumnya. Dan aku rasa menjadi petani tidak semudah itu. Hidup para petani. BTW, terima kasih banyak telah menonton videoku sampai akhir dan ya kalian benar-benar hebat kalau sampai di titik ini benar-benar nonton semuanya. Ya aku masih banyak banget kekurangannya dan lagi aku juga merasa kurang banget dari Deves, bahkan aku juga merasa nggak percaya diri karena aku memainkan ini di HP. Berbeda dengan kualitas lainnya yang bermain di PC, maka dari itu aku paling akan seneng banget kalau kalian bener-bener nonton sampai akhir. Dan ya, terima kasih banyak telah menemani YouTuber kecil ini. Dan ya, semoga kalian terhibur.